Itulah makna. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mute dulu semua, maaf lupa. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita umur, nafas, sehingga kita masih bisa mengisi akhir-akhir dari kehidupan kita ini semua, yang khususnya pada hadir pada pagi hari ini para glamor ya, yang Pak Sanusi bilang tadi, menunggu 2 waktu saja, waktu sholat dan waktu disolatkan. Sambil menunggu waktu disolatkan kita ngisi koper katanya, untuk bisa koper kita penuh yang akan kita bawa nanti menuju kampung akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengaran suara saya? Jelas, bagus Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta taklim virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat begitu besar pada kita semua, baik nikmat yang bersifat jasmaniah ataupun nikmat yang bersifat ruhaniyah. Yang kedua nikmat tersebut tidak lain merupakan bekal dari Allah SWT dan modal bagi kita agar kita jadikan sebagai sarana untuk memenuhi hidup kita ini agar bermanfaat di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang senantiasa berkomitmen hidup di bawah naungan syariat yang beliau bawa pada kita agar kita layak menjadi umat yang berhak dapat syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema sentral kita masih berkisar tentang all about sholat. Jadi semuanya tentang sholat. Makanya betul kata Pak Mazhar tadi, sholatlah sebelum kita disolatkan. Berbekallah sebelum masa berbekal sudah habis, sudah melalui kita semuanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sudah panjang lebar kita bicara tentang sholat, hampir 4 sesi, kalau sampai 3 saya lupa, tentang sholat semuanya. Insya Allah kita coba membahas kali ini tentang kaifiat dzikir ba'da sholat. Nah, kenapa hal ini hal penting? Ini memang merupakan masalah-masalah sifatnya syarat dengan khilafiyat. Kenapa syarat dengan khilafiyat? Karena begitu banyak dan beragamnya sumber-sumber dasar-dasar zikir dalam sholat ini. Perlu kita tahu bahwasanya makna zikir itu yaitu sangat banyak ragamnya. Kalau zikir kita mudawamahkan, kita biasakan, rutinkan, maka dikenal dengan wirid. Jadi wirid itu artinya zikir yang dimudawamahkan. Makanya ada zikir atau wirid siang hari, wirid malam hari, wirid pagi, wirid sore. Nah itu kenapa? Dimudawamahkan, dibiasakan oleh dia.
Adapun zikir secara umum sifatnya, pokoknya bentuk ungkapan dan ucapan yang bahkan juga merupakan pekerjaan yang kita lakukan semuanya dalam rangka mengingat Allah, itu zikir. Makanya Imam Ghazali mengatakan zikir ada 3 macam. Ada zikir qalbiyan, ada zikir qauliyan, ada zikir fi'liyan. Bahkan nanti Imam Nawawi pun juga menyinggung tentang zikir itu, bahwa sebenarnya zikir yang utamanya itu terpadu antara qalbiyan dengan qauliyan. Kenapa demikian? Karena hakikat zikir adalah upaya kita untuk matching dengan Allah. Untuk kita bersatu dengan Allah SWT dalam perasaan kita dan segala ucapan kita. Dan salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita semua, kita minta, ya Allah, jadikanlah lidahku ini lidah yang basah dengan zikrullah. Berarti dengan ucapan, bukan sekedar hati. Oleh karena ketika ini ucapan, maka ada tuntunannya, ada panduannya, tidak serta-merta begitu saja. Walaupun panduan ini lagi-lagi kita katakan kalau sudah menyangkut masalah-masalah fikhiyah, bahwa sumber hukum Islam itu tidak hanya terbatas pada 3 hal saja. Bisa masuk pada 5 hal dalam sumber hukum Islam. Yang pertama jelas adalah Al-Quran. Kita lihat di sini Al-Quran, contohnya dalam hadis dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 45 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah tegaskan di sini tentang perintah salat. Kata Allah, wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Maka melaksanakan salat dalam terminologi ayat ini bukan pilihan, bukan selera, bukan atas kemauan, tapi perintah yang wajib dilaksanakan. Karena wa aqimis shalah. Nah, sebagai bentuk kewajiban sholat itu, Allah gambarkan tentang salah satu yang paling utama hikmah sholat, kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa hakikatnya sholat adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, yaitu perbuatan keji ada 2 macam. Ada keji yang sifatnya zahiran, ada keji yang sifatnya batinan. Keji yang sifatnya zahir itu perbuatan zina dan sejenisnya yang sifatnya menghilangkan kemuliaan diri kita, memberikan kepada kita sebagai anak Adam ini. Nah, sementara keji yang bersifat batinan adalah sifat-sifat yang berorientasi menyekutukan Allah. Maka menyembah berhala itu keji. Bersifat syirik itu keji, dan meniadakan konsep tauhid itu keji namanya. Kenapa? Karena min amalis syaiton, dari perbuatan setan. Yang kedua wal mungkar, yaitu perbuatan-perbuatan yang syarat dengan kezaliman. Arti kezaliman juga ada 2 macam. Ada kezaliman terhadap diri kita sendiri, ada kezaliman terhadap orang lain. Dan bagi kita sendiri ketika kita bermaksiat kepada Allah, artinya kita telah menzalimi diri kita. Kenapa? Karena tidak ada kezaliman di dunia ini kecuali akibatnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diazab bukan diri orang lain, tapi diri kita sendiri, perbuatan kita. Kemudian ada kemungkaran yang kedua, yaitu sifatnya melanggar hak orang lain. Baik itu mencuri hartanya, menyakiti hatinya, merendahkan martabatnya, membunuhnya, dan semua yang merugikan orang lain namanya kezaliman. Ini namanya mungkar. Jadi rupanya sholat itu hikmahnya yang paling utama tadi. Bagaimana agar kita terbebas dari perbuatan fahish, perbuatan keji. Yang kedua, kita bebas dari segala kemungkaran-kemungkaran itu. Nah, inilah kita katakan keistimewaan sholat ketika dalam keadaan sholat. Ternyata mengingat Allah di luar sholat itu perihal yang sangat besar, yang sangat berat.
Kayak kata Allah Pak, wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah di luar sholat adalah perihal yang dahsyat, perihal yang besar. Maksudnya apa? Tidak semua orang mampu untuk melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita sering katakan ada orang habis sholat, Allahumma lantas jalan. Kenapa? Dia lupa bahwasanya sholat rangkaian. Namanya rangkaian itu keterpautan antara amaliyah ibadah sendiri dengan amaliyah zikrullah di luar sholat. Kata Allah Pak, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang kita perbuat semua. Artinya kalaupun kita bisa melabui orang lain dalam perbuatan kita seperti ini, tapi Allah tidak akan bisa dikelabui dengan tindakan apapun dari manusia ini. Ini ayat yang menjadi dasar bahwa az-zikru ba'da sholat itu merupakan rangkaian dari ibadah sholat dan dari hikmah itu sholat sendiri. Yang kedua, merupakan kesepakatan para ulama. Ajma'al ulama ala istihbabi zikir ba'da sholat. Ulama sepakat ijma terkait dengan disunahkannya zikir setelah sholat. Bahkan di Imam Nawawi waja'at bihi ahadis kasirah sahihah. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Fi anwa'in minhu muta'addidah. Dalam masalah-masalah yang menyangkut tentang kaifiat, bentuk-bentuk zikir-zikir yang sangat beragam. Jadi melihat komentar ini saja, kita sudah bisa memahami bahwa bentuk zikir ba'da sholat tidak hanya satu macam. Banyak ragamnya, banyak macamnya. Makanya kita sampaikan hal ini dalam rangka tinjauan ilmu fikih. Artinya ilmu yang senantiasa menggambarkan hukum-hukum syara secara praktis. Oleh karenanya ilmu fikih jangan tabu, jangan asing dengan perbedaan. Silahkan berbeda, yang penting masing-masing punya dalil. Nah, dalam dalil fikih ini tidak sebatas pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' saja. Tapi masuk dalil kedua, yaitu Al-Qiyas dan Al-Ijtihad. Sehingga nanti kita katakan banyak para ulama berijtihad. Terutama kalau kita buka kitab-kitab klasik. Di antaranya ada I'anut Thalibin, ada Minhajut Thalibin dalam mazhab Syafi'i. Ada Bidayah wa Nihayah, ada Al-Hidayah wal Hidayah dari mazhab Hanafi. Menjelaskan tentang bagaimana cara berzikir setelah sholat itu. Maka saya katakan, ini saya sampaikan hal-hal yang muttafaq alaih, berupaya untuk kita memahami tentang bagaimana cara zikir itu sendiri. Apa dasar syariatnya? Tadi di awal sudah kita bacakan. Dan yang kedua, dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang muttaqin, kata Allah, adalah mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Kapan zikirnya? Qiyaman, dalam kondisi terjaga. Ini kita lebih terjaga namanya. Lagi sehat walafiat, dengan sengaja kita berzikir, ini qiyamah. Wa qu'udan, dalam istirahat. Mungkin di antara kelelahan kita di dunia ini istirahat, kita pun ingat pada Allah. Wa ala junubihim, dalam badan sakit sekalipun, arti berbaring. Makanya saya pernah ceritakan pada masa Ibrahim Adham, seorang guru besar di Irak, yang menceritakan ada salah seorang syekh, seorang tua, yang dia rumahnya tinggal di samping masjid, tapi rupanya tidak pernah terlihat di masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi setiap kali orang lewat depan rumahnya itu, samping rumahnya, terdengar suara zikir. Itu zikirnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tahmid dia sampaikan, tasbih dia sampaikan. Sehingga mengundang seorang imam di situ untuk memastikan siapa si fulan ini, bagaimana kondisinya. Rupanya orang tersebut sudah lumpuh semua. Dari mulai kakinya, tangannya, telinganya, matanya, sebagainya udah lumpuh, bisa ngapa-ngapain.
tapi zikirnya masih ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan, kita yang kadang-kadang masih bisa jalan, masih bisa makan dengan enak, masih bisa ikut Zoom meeting seperti ini, masih bisa olahraga, masih macam-macam gitu ya. Kadang-kadang untuk zikir alhamdulillah berat banget. Nah, itulah yang kita tahu. Coba bagaimana keistimewaan zikir itu. Dalam kondisi sakit sekalipun berzikir. Ingat pada Allah SWT. Bahkan ciri hati ulil albab ini kata Allah apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka juga berupaya untuk merenungkan atau memikirkan tentang hakikat di balik ciptaan langit dan bumi ini. Sehingga targetnya kata Allah sampai muncul kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Jadi kalau kita sudah merenung sedemikian rupa, berzikir sedemikian rupa sampai muncul ke dalam hati kita, ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan alam ini. Dikasih sakit, kita sadar ini ujian, cobaan. Yang namanya cobaan harus besar. Kalau sedikit cobain, gitu ya. Gitu. Jadi harus merasakan yang namanya ujian sifatnya pasti tidak menyenangkan. Mana ada orang senang diuji terus, nggak ada yang mau. Tapi ujian dalam rangka mendapat nilai tambah, mendapat peringkat yang lebih tinggi lagi. Inilah ujian dari Allah. Makanya muncul kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Karena maha suci, kita harus membebaskan Allah dari sifat-sifat lemah dan sifat-sifat makhluknya. Makanya kita sebagai hamba Allah dikit-dikit mengeluh. Allah nggak pernah mengeluh. Bahkan Allah justru sangat senang ketika diminta terus oleh hambanya, diingat oleh hambanya itu. Tapi kalau kita diminta terus, lama-lama kita ngeluh. Ini kita bahasanya bagaimana kita ingin menjadi ulil albab, sehingga kita sadar keimanan kita harus terpadu dengan kemampuan analisa logika kita. Ayat berikutnya tentang bagaimana gambaran sholatnya orang-orang munafik. Allah katakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu senantiasa berupaya untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah telah menipu mereka. Wa idza qamu, orang munafik jika dia berdiri atau menegakkan sholat atau ila sholat, qamu kusala. Mereka menegakkan dengan malas-malasan. Kalau orang sholat malas-malasan, maka tomak ninahnya tidak akan sempurna. Maka segala aktivitas hayat, gerakan-gerakan nggak akan sempurna. Kenapa demikian? Karena ciri khas orang munafik sholatnya malas-malasan. Kadang rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bacaannya nggak sempurna. Sampai dikatakan apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik adalah orang yang ketika sholat tidak banyak berzikir kepada Allah. Makanya hati-hati kita, diri kita sendiri sebagai umat Islam, sebagai orang yang menghindari sifat munafikan itu. Sehingga kalau kita ibadah sholat, sifatnya ngejar setoran, ini masuk kategori orang-orang munafik nanti. Yang sholatnya itu ibaratnya sebegitu cepatnya. Sehingga tidak banyak ingat Allah SWT itu. Makanya zikir pasca sholat merupakan rangkaian dari ciri sholat orang-orang yang tidak masuk kategori munafik. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana dasar-dasarnya. Nah, adapun bagaimana ketika salah satu bentuk zikir yang Rasul sampaikan kepada kita semuanya, an Abi Asma an Sauban qala. Dari Abu Asma an Sauban berkata, karena Rasulullah SAW idza insorofa min sholatihi istaghfara salasan. Bahwa Rasul SAW ketika selesai dari sholatnya itu, sebelum meninggalkan sholat tersebut, istaghfara salasan, beristighfar 3 kali. Wa qala, dan beliau bersabda atau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid faqultu lil Auza'i kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya Rasul yang kau lihat tentang apa yang Rasul sampaikan? Qala taqul astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya.
Nah, ini satu riwayat tentang bagaimana ketika selesai sholat minimal ada kata-kata istighfar dan minimal ada kata Allahumma antas salam. Ini salah satu bentuk zikrullah. Makanya kita lihat dasar berikutnya. Apa urgensi zikir pada sholat itu? Yang pertama, zikir setelah sholat sebagai upaya menjaga kesinambungan. Ingat Allah SWT baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Kenapa? Karena hal itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak pernah putus. Jadi kita ibadah pada Allah bukan saat sholat saja. Di luar sholat pun hendaknya kita beribadah terus pada Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, ini kalau kita hubungkan satu dengan sholat yang lainnya, kita pernah membahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan berupa sholat rawatib itu yang sifatnya dalam rangka menyambung mata rantai kewajiban sholat yang 5 waktu. Kan awal mula perintah sholat 50 kali, bayangkan. Kalau 50 kali enggak ada kata putus itu. Karena jarak sholat paling hanya 30 menit saja. Nah, kalau 30 menit jaraknya, bagaimana kita akan makan, kita akan melakukan kerja, sholat terus. Makanya diberi keringanan sampai 5. Tapi ada upaya yang sifatnya sunnah bagi kita untuk menghubungkan mata rantai sholat itu. Sebagai contoh, bahwa dalam kehidupan seorang muslim, mulai hitungan hidup itu ketika maghrib. Ya, maghrib. Makanya ketika masuk waktu maghrib, kita sadar kita sudah mulai masuk pada hari baru. Makanya pernah saya sampaikan dulu, kalau kita bisa sholat maghrib tidak berlebihan, kalau kita ucapkan selamat menempuh hidup baru, dapat hari baru. Nah, sebelum maghrib ini sifatnya tidak muakkadah sholat sunnahnya. Bahkan itu bagi yang mau saja. Insya'a antusalliya wa illa fala. Kalau mau sholat silakan, kalau tidak, walaupun tidak. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sholat qobliyah maghrib kalaupun dikerjakan sesingkat-singkatnya, jangan terlalu panjang. Karena maghrib awal waktu hidup kita. Maka setelah maghrib menjadi muakkadah 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat muakkadah? Karena untuk menyambung antara maghrib dengan isya. Karena sebelum isya tidak muakkadah. Nyambung mata rantainya. Habis isya muakkadah dan sebelum subuh muakkadah. Kenapa? Karena antara isya dan subuh dipotong waktu tidur, istirahat. Sehingga ternyata ada mata rantai yang saling menyambung nanti untuk menghubungkannya. Sehabis subuh tidak muakkadah, bahkan gak ada sholat sunnah apapun. Maka sebelum zuhur menjadi muakkadah, nyambung lagi. Habis zuhur muakkadah, karena sebelum asar tidak muakkadah. Sehingga apa? Disambung dengan zuhur. Nah, antara zuhur dengan asar dengan maghrib gak ada muakkadah, bahkan gak ada sholat sunnah. Sebelum maghrib dan karena itu sudah mulai hari baru tertutup di situ. Jadi intinya hidup itu betul-betul untuk ibadah pada Allah. Maka dikatakan tersambungan zikrullah itu setiap saat. Sehingga orang yang tidak pernah memutus hubungan dengan Allah dalam hidupnya itu, dia akan merasa tenang hatinya. Kenapa tenang? Karena dalam hatinya selalu ada Allah SWT. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dalam hati orang akan mudah ketenangan dia sambil dapatkan ketika selalu ingat pada Allah SWT. Ini salah satu urgensi sholat, zikir ba'da sholat. Yang kedua, zikir setelah sholat sebagai kebiasaan Rasul SAW dan pembeda antara sholat orang munafik dan orang mukmin. Tadi ayat sudah disampaikan di awal bahwa ketika Rasul SAW membiasakan diri zikir setelah sholat itu banyak sumber hadisnya. Di antaranya an Ibni Abbas qala ma kunna na'rifu in qida'a sholati Rasulullah SAW illa bitakbir. Ini yang menjadi permasalahan dalam prakteknya. Apakah kalimat takbir ini disampaikan setelah salam atau setelah selesai zikirnya atau wiridnya? Nah, kenapa? Karena kalau dikatakan setelah salam, kan berakhir sholat dengan salam.
Di sini katakan makuna na'rifu inqido as-salati Rasulillah. Kami tidak pernah mengetahui tentang bagaimana Rasul menutup sholatnya itu kecuali apa? Ilah bitakbir, dengan takbir. Maka sebagian ulama menafsirkan bahwa selesainya sholat Rasul ketika sudah meninggalkan masjid itu dengan takbir. Sehingga diartikan oleh ulama bukan selesai salam beliau bertakbir. Walaupun penafsiran muncul yang lain. Nah itu, jadi masalahnya di situ. Kalau udah masuk pada mata tataran makna, maka jangan pernah tabu dengan perbedaan. Karena nggak dijelaskan kata inqido sholat itu kapan gitu ya. Akhir sholat Rasul. Sementara disepakati yang namanya akhir sholat adalah kalimat salam. Nanti dikatakan oleh Ibnu Abbas, makunna na'rifu inqido as-salati Rasulullah SAW illa bitakbir. Sehingga qala Amr pada kartu dzalika li Abi Ma'bad fa'angkarahu. Dia mengingkarinya, nggak begitu gitu. Jadi artinya terjadi perbedaan. Sehingga hal inilah kita makanya dibolehkan orang untuk menyampaikan dan melaksanakan hal-hal yang beragam ini sehingga multi tafsir dalam hal ini. Wa qala lam uhaddiska bihaza. Kata Amr, aku nggak pernah menyampaikan hal seperti itu. Qala Amr wa qad ahbarnihi qabla dzalik. Aku sudah kabarkan sebelumnya hal itu. Inilah perbedaan cara memahami berakhirnya sholat Rasul. Nah, mana yang kedua kata-kata saya tidak melihat Rasul selesai sholat meninggalkan jamaah itu. Makanya ketika selesai doa, zikir, beliau bertakbir meninggalkan masyarakat, meninggalkan masjid. Jadi sifatnya macam-macam maknanya itu. Kan kalau di kita kadang dengan sholawat, jadi selesai sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, pada bubar udah. Itu cara-cara macam-macam. Intinya kita katakan membubarkan jamaah itu di sini Rasulullah SAW ketika habis sholat dengan takbir. Yang kedua tadi yang kita katakan ketika riwayat sebelumnya an Sauban bahwa Rasulullah SAW dikatakan izain sorofa min sholatihi, ketika beliau selesai dari sholatnya, nah ini insol min sholatihi, apa yang beliau lakukan? Istighfar salasan, beliau beristighfar 3 kali. Nah keragaman riwayat itulah yang kita katakan makanya tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa? Karena bisa jadi Rasul sholat di masjid ini begitu, di saat yang lainnya begini, terus berubah-ubah dengan riwayat yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai seorang muslim, umat Muhammad harus legowo menerima perbedaan dalam riwayat. Nanti kita lihat dasar-dasar berikutnya. Ini baru yang kedua. Beberapa bacaan zikir pada sholat. Di antaranya, pertama, Anal Mughirah bin Sya'bah kataba ila Muawiyah. Suatu saat ada sahabat Al-Mughirah nulis surat ke Muawiyah. Dan kita punya Muawiyah adalah sahabat Rasul, artinya sahabi. Ana Rasulullah SAW kana idza qada sholatahu fasallama. Jadi muncul lagi permasalahannya. Jadi dikatakan bahwasanya Rasul kalau selesai sholat berucapkan salam. Berarti kalau tadi kata takbir itu ditafsirkan bukan pas salamnya. Tapi setelah dia berzikir, sudah selesai, baru meninggalkan jamaah dengan takbir. Nah, di sini katakan, beliau mengatakan dengan ucapan salam. Setelah itu beliau katakan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau mengucap kalimat tahmid, tahlil dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u dzal minkal jaddu. Sudah berapa macam? 3 macam sudah bentuknya gitu ya. Jadi sangat beragam sekali. Makanya ketika ada orang selesai sholat baca Allahumma antas salam, silahkan. Baca la ilaha illallah, silahkan. Astagfirullah, silahkan. Allahumma la mani'a lima a'taita, silahkan. Nggak ada yang bisa membatasi. Kenapa? Ini kebebasan dan keragaman Rasul ketika berzikir setelah sholat itu. Riwayat lain mengatakan begini, Ana Abdullah ibni Zubair kana yaqul fi duburi kulli sholatin. Bahwasanya Abdullah bin Zubair pernah berkata, setiap selesai sholat dengan mengucap la ilaha illallah la syarikalah seterusnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, dikatakan la na'budu illa iyyah.
Ini mulai keempat bentuknya. La na'budu illa iya lahul mannu walahun nikmah. Baginya pemberian dan kenikmatan. Walahul fadlu wassana, baginya karunia dan pujian-pujian. Al-hasan, itu pujian yang baik-baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini sering kadang-kadang diucapkan ketika hari raya. Wa yaqulu kana Rasulullah SAW, kata beliau, yang dikata Abdullah bin Zubair, Rasul yaqulu bersabda, haulai kalimat dubur kulis sholatin. Itulah merupakan bentuk-bentuk ucapan yang diucapkan setiap kali selesai sholat. Jadi sangat beragam lagi sifatnya. Bahwa semua yang ditentukan ini menyangkut kepada macam-macam hayat-hayat tentang bacaan ketika zikir sholat itu. Berikutnya, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, kalau Rasulullah SAW, man sabbahallah, fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat, salasan wa salasina, 33 kali. Wa hamidahu, dan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, salasan wa salasin, 33 kali. Wa kabbarahu, salasan wa salasin, takbir dengan 33 kali juga, fatilka tis'un wa tis'una. Wa qala tamamul mi'ah, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi beliau sampaikan di sini kan banyak dari Abu Hurairah, Rasul setiap kali selesai sholat itu bertasbih dengan 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sama jadi 99 kali. Digenapkan dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dengan ucapan kalimat tauhid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat lahu khotoyahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun seluas buih di lautan. Jadi begitu banyak keistimewaannya ketika kita berzikir selesai sholat. Silakan dengan menggabung semua, silakan. Nanti saya contohkan juga di dalam kitab Anu Tholibin dijelaskan bagaimana rangkuman dari semua itu. Intinya bahwasanya zikir ba'da sholat sifatnya minimal sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada ungkapan lain begini, yang cenderung hampir mewajibkan. Nah ini. Qaulu sallallahu alaihi wasallam li Mu'az. Perkataan Rasulullah kepada Mu'az. Apa kata Rasulullah? La tada'anna kulli sholatin antakul, setiap kali sholat untuk mengatakan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi jangan kau tinggalkan sekali-kali ketika selesai sholat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Fa innahum ikhtalafu hal yuqalu fil julus al-akhir qabla salam au yuqalu ba'da salam, kama fi hadis ahli dusur. Dalam hadis ahli dusur kita jelaskan bahwasanya ada salah seorang atau beberapa orang miskin di Madinah yang datang kepada Rasulullah SAW protes kepada Rasulullah tentang keistimewaan orang kaya. Kata orang miskin, ya Rasulullah, zabalud dusur bil ujur. Enak sekali orang kaya itu, mereka pesta pahala. Kenapa? Di saat kita bersolat, mereka solat. Di saat kita puasa, mereka puasa. Tapi di saat mereka bersedekah, kami nggak punya apa untuk bersedekah. Maka Rasul kasih kata kunci, maukah kau ikut tunjukkan satu perbuatan, jika kau laksanakan akan melampaui kebaikan mereka, diantaranya ucapkan kalimat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir seterusnya, digenapkan la ilaha illallah seterusnya, maka akan mengalahkan perbuatan mereka itu. Protes lagi, rupanya orang kaya dengar ucapan itu dan mereka kerjakan. Baru terus zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah karunia Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Artinya rahimakumullah, dari hadis itu digambarkan bagaimana
orang kaya memang banyak dapat keistimewaan. Dengan catatan mereka yang kaya tapi soleh. Yang kaya tapi bertakwa. Kenapa? Orang zikir dia zikir. Orang puasa dia puasa. Orang sholat dia sholat. Nah giliran orang nggak mampu berinfak, dia berinfak. Ini keistimewaannya. Makanya kita katakan banyak hal-hal yang Allah berikan keistimewaan itu. Ketika kita menjalankan apa yang Rasul sampaikan kepada kita semua. Kemudian riwayat berikutnya, An Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini saya sengaja saya sampaikan dulu semuanya, bentuk-bentuknya. Nanti kita diskusikan. Kita akan coba kombinasikan mana sebenarnya cara-cara kita melaksanakan wirid selesai sholat itu. An Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qol. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Muawiyah. Apa kata Rasulullah? Kharaja Rasulullah SAW ala halaqatin min ashabihi. Suatu saat Rasul berjalan melewati kelompok-kelompok halakoh. Jadi halakoh itu kumpulan para sahabat di pojok-pojok masjid. Apa kata Rasulullah? Faqala ma ajlasakum. Apa yang membuat kalian duduk-duduk di tempat ini? Untuk apa? Qalu jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadal Islam wa man bihi alaina. Jadi kata para sahabat, kami duduk ya Rasulullah dalam rangka zikrullah. Nah, jadi kalau sekarang ada kebiasaan baca tahlil bareng-bareng, ini bukan mengada-ada, sahabat pun mengerjakan. Gitu ya. Nah itu, makanya banyak dasar-dasar ini. Kemudian juga wa nahmaduhu, mengucapkan kalimat tahmid, ya seperti orang baca tahlil. Setelah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu kan zikir-zikir semua. Mereka lakukan apa? Alamah hadan Islam. Mereka bersyukur dengan hidayah Islam ini. Waman bihi alaina, dan juga bagi mereka-mereka yang bersama kami ini. Qala Rasul bersabda, Allahu ma ajlasakum illa zat. Demi Allah, apakah engkau tujuan untuk itu? Amma ini lam astahlibkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidak pernah menyebarkan fitnah pada kalian apapun. Maksudnya apa? Menuduh perbuatan buruk dari perbuatan itu. Walakinnahu, tapi kata Rasulullah, tapi demikian atani Jibril akhbaroni. Rasulullah tidak menilai, dia bisa menilai punya duduknya di situ boleh atau tidak. Tapi ternyata apa? Jibril datang membisiki Rasulullah. Apa kata Jibril? Akhbaroni annallahu ta'ala yubahi bikumul malaikah. Bahwa Allah sudah membanggakan perilaku kalian dengan malaikat untuk mengingat atau mengenang orang tersebut. Bayangkan, malaikat yang mendoakan ketika orang berzikir di situ. Nah, ini kan kadang-kadang sebagian kita menganggap hal itu sebagai bid'ah, sebagai bentuk mengada-ada. Padahal ya tujuannya untuk apa? Ini Rasulullah SAW dari Muawiyah menjelaskan bahwa Rasul ketika keliling para sahabatnya ada yang sedang duduk-duduk halakoh. Halaqatul zikir. Ditanya, ma ajlasakum, apa yang buat kamu duduk di sini, kumpul di sini? Apa motivasinya? Nah, kata sahabat, kami duduk hanya mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah terhadap Islam kami terima ini. Kata Rasul, aku tidak menuduh pada kalian apapun, kecuali apa? Jibril datang mengabar padaku bahwa kalian mendapat bisyarah, mendapat kabar gembira, malaikat-malaikat itu bangga melihat kalian kumpul di situ. Jadi coba, tapi malaikat yang mendoakannya. Jadi bukan sudah orang lain. Ini makanya kita tidak mudah mengerti sesuatu sebelum tahu dasar sesuatu itu. Jadi kalaupun berbeda jangan jadi masalah. Bukan berarti kita menafikan orang lain. Yang senang silakan, yang nggak senang ya diam aja. Nah berikutnya, az-zikru kata Imam Nawawi ini. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Kata Imam Nawawi, zikir itu bisa dengan hati, juga bisa dengan lidah. Wal afdal kata beliau, minhu makana bil qalbi wal lisan jami'an. Yang paling utama adalah dipadu antara zikir dan hati, zikir dalam lisan. Ini kedengeran. Fa ini tasoro ala ahadihima, adapun kalau dia ingin meringkas zikirnya, bagian zikirnya, fal qalbu afdol, dengan hati lebih utama. Cuman ingat catatannya,
Summa layan bagi, tidak sepatutnya. Ayat ruka zikro bil lisan ma'al qalbi khaufan min ayadunna bi'arriya. Jangan sampai kalian meninggalkan zikir dengan lidah dan hati itu. Kenapa? Khawatir dianggap ria. Ya, gitu ya. Kadang ada orang berzikir dengan suaranya, dengan hatinya. Dia tinggalkan, kenapa? Takut ria. Ingat kata Imam Nawawi. Bal yadhkuru bihima jami'an wa yaqsudu bihi wajh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, tetap berzikir dengan keduanya dan targetkan itu hanya karena Allah saja. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Fudail rahimahullah, anna tarkal amali li ajlinas ria. Jadi meninggalkan perbuatan karena takut ria adalah ria. Paham ya sudah ya? Jadi kita mau berzikir dengan lidah, nanti dianggap ria lagi. Kita tinggalkan, ria itu namanya. Jadi tujuannya bukan cari ridha Allah, tapi cari pujian manusia. Ini jamaah rahimahullah, makanya kita katakan begitu banyak dalil dan keragaman yang sifatnya kita harus pahami bahwa keumuman hadis-hadis Nabi, keumuman dasar-dasar syariat itu artinya memperkaya kita bahwasanya bentuk-bentuk zikir termasuk habis sholat itu sangat beragam, tidak hanya satu macam saja. Bahkan tadinya saya mau pindahkan dalam Nailul Autor juga dalam beberapa kitab di sini tentang bagaimana orang ketika berzikir habis sholat ditambah dengan kalimat tahlil dan ayat-ayat kursi itu pun dibolehkan. Karena sifatnya semua mengandung makna zikir. Aisyah radhiyallahu an menggambarkan bagaimana zikir Rasul ketika sedang sholat itu. An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Ini beliau ketika sedang sholat. Maksudnya sebelum selesai sholat, apa yang beliau baca? Kata Rasul, kata Aisyah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahyul mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Jadi artinya kita mohon perlindungan pada Allah sebelum kita salam, kita syahud, bacalah 4 perlindungan. Ini pun disunahkan mengapa Aisyah memberikan hal seperti itu. Nah berarti apa yang Rasul sampaikan, yang Rasul kerjakan, semua terdengar oleh sahabat. Jadi kalau sekarang ada menafikan zikir nggak boleh bareng-bareng, nah terus sahabat dari mana tahu kalau Rasul nggak kedengeran zikirnya? Karena para sahabat mengikuti apa yang Rasul sampaikan, termasuk Aisyah ini. Itu artinya apa? Apa yang Rasul sampaikan menurut zikir juga sifatnya tidak hanya bersifat sir, juga bersifat jahar. Makanya sahabat meriwayatkan itu tentang perilaku Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya an Ali radhiyallahu anhu dengan bentuk lainnya. Karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhud wa taslim. Ketika Rasul salat, maka perkataan Rasul antara tasyahud dan salam itu kata-kata Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta alamu bih minni antal muakhir la ilaha illa anta. Bayangkan dari dua sahabat udah berbeda. Kalau Aisyah mengatakan baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr seterusnya. Ali Allahumma gfirli ma qaddamtu. Artinya apa? Beragam betul gitu ya. Sehingga nggak bisa kita kan ini begini nggak boleh. Lihat masing-masing sahabat punya andalan masing-masing dari Rasulullah SAW itu. Begitu pula di dalam kitab Ibnu As-Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah SAW idza qada sholatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna. Nah, ini hadisnya dhaif, tapi dalam masalah fadailul a'mal para ulama fikih sepakat boleh jadi sebagai landasan dasar dalam beribadah. Dari Imam Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai sholat masaha jabhatahu al-yumna. Beliau mengusap jabhanya dengan tangan kanannya. Summa qala asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman ar-rahim. Allahumma azhim anni al-hamma wal hazan. Jadi dengan doa-doa yang beliau juga sampaikan. Maka sekarang banyak beragam. Di antaranya ada yang sampaikan Allahumma la man lima atoita dan seterusnya.
Bahkan kalau main auzubika min adzab qabr seterusnya, boleh dibaca semua itu. Bahkan itu juga menjadi bagian dari upaya kita ketika mengakhiri sholat. Dan terakhir, An Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmizi wa ghairuhu qala Rasulullah SAW man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamatan tamatan. Sudah populer ini. Ya, artinya ketika dia berzikir habis sholat subuh itu sampai menjelang terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, biasa mengakhiri duduk di masjid itu dengan berzikir tadi, maka nilainya seperti pahala orang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Inilah jamaah rahimakumullah beberapa bentuk dan macam-macam ya, zikir setelah sholat, sehingga saya katakan tidak mengada-ada, tapi kita harus adakan hal seperti itu. Nah, tinggal cara ragamnya, lihat dari sekian sahabat, mereka masih memberikan bentuk yang berbeda-beda. Sebenarnya masih banyak di bawah ini. Nah, ditarik satu lagi nih. Di dalam Sunan Abi Daud dikatakan an Muslim Haris At-Tamimi as-Sahabi radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW annahu asarro ilahi faqala. Rasul sembunyi-sembunyi, artinya berahasiakan kepada apa namanya At-Tamimi ini mengatakan begini, idza in sorobta min sholatil maghrib, kamu kalau sudah selesai sholat maghrib, fakul dan katakan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, katakan lagi minan nar di 7 kali, fa innaka idza qulta dzalik summa mitta min lailatika kutibalaka jiwarun minha. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau engkau baca habis sholat maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali dan kamu mati saat itu, Allah akan catat orang-orang para malaikat mentangga kalian semuanya ketika di akhirat nanti. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik. Begitu kalau sholat subuh, bacakan hal itu juga. Fa innaka in mita min yaumika kutibalaka jiwarun minha. Jadi lagi-lagi kita katakan dimasukkan orang-orang yang bertangga dengan Rasulullah dan juga dengan para malaikat-malaikat al-muqarrabin. Ini jamaah rahimakumullah, sifatnya bahwanya berzikir selesai sholat itu bukan yang sifatnya mengada-ada. Adapun keragaman caranya silahkan. Karena setiap ulama ketika memahami hadis begitu ragam, ada yang menghimpun, ada yang mengambil bagian tertentu, ada yang fokus pada itu, seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita kembalikan kepada ya MC kita untuk melanjutkan diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Banyak macamnya ternyata ya, Mama. Mudah-mudahan semua macam-macam yang kita lihat di masjid-masjid itu sesuai, sudah mempunyai dasar masing-masing dan punya hadisnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mendalami ya lebih bagus kita berdiskusi barangkali supaya lebih paham yang jauh. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalamannya atau untuk memperjelas kembali. Cuman satu sih Ustaz, untuk memulai Ustaz ya. Ada satu masjid juga atau beberapa masjid itu setelah sholat itu zikirnya dipimpin oleh imam gitu pakai mic gitu keras gitu. Jadi sehingga makmumnya dengerin aja yang zikir imam sendiri jadinya begitu. Nah itu rasanya kok kurang cocok gitu ya Ustaz. Gimana Ustaz? Ya baik, kan saya bilang tadi ketika sahabat mendengar Rasul menyampaikan zikir, kan berarti sahabat ngikuti apa yang Rasul baca. Cuman bedanya zaman Rasulullah belum ada pengeras suara. Sehingga semua belajar. Makanya mohon maaf, dalam tradisi NU dan keilmuan NU itu, bahwa yang namanya masyarakat dianggap objek orang-orang yang belum banyak paham apa yang harus mereka lakukan. Sehingga segala sesuatunya dipandu oleh imam. Ngikutin imam saja. Sehingga kita ini kebagian dari ijtihad mereka. Dan tidak melanggar dasar-dasar tadi. Karena buktinya sahabat itu mendengar Rasul baca. Kalau nggak kedengeran, dari mana sahabat mengerti bacaan itu? Nah, gitu. Jadi sifatnya makanya Rasulullah mengatakan karena Rasulullah SAW yaqra'u kaza wa kaza ba'da sholat. Berarti kan
Rasul diriwayatkan oleh para sahabat, Rasul baca zikir ini selesai habis sholat, sebagainya. Jadi artinya apa? Cuman bedanya nggak bilang, ayo ikuti aku, semua kan gitu, nggak begitu. Nah yang kedua juga dasar begini, Rasul SAW itu selesai sholat selalu menghadap ke kanan atau menghadap ke jamaah. Ini dua versi juga. Kalau riwayat Abu Bakar, Rasulullah seringkali selesai sholat itu beliau menghadap ke arah kanan. Makanya Abu Bakar selalu berada di posisi kanan Rasulullah kalau sholat itu, bukan pas di belakangnya. Di belakang. Kenapa? Karena agar berhadapan Rasulullah dan tahu apa yang Rasul baca ketika selesai sholat. Jadi intinya para sahabat belajar semua. Jadi tidak ada salahnya. Cuman mungkin kadang-kadang karena kita hidup di masyarakat bersifat heterogen dan kadang-kadang kita sumbernya cuma satu dapatnya, pokoknya kita pahami aja, yang lain kita nggak pernah terima hal itu. Nah itulah. Maka sebagian lain mengatakan, pokoknya ya kalian tinggal di sini ikuti apa yang dari sini, kan begitu. Makanya kita katakan terjadi perbedaan pendapat. Makanya kan orang yang dewasa itu orang yang saling menghargai. Artinya lihat situasi kondisinya. Kalau memang banyak orang yang masih sholat sebagainya, ya artinya diringankan suaranya. Yeah. Tapi kalau memang mereka udah sepakat semua sholat selesai bareng-bareng nggak jadi masalah. Lagi-lagi tergantung kesepakatan. Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim tergantung prasyarat yang mereka sepakati. Illa syarton wahida, kecuali satu syarat saja. Apa itu? Maharromal halal wa halal haram. Sekarang permasalahannya, baca zikir di sholat haram atau halal? Kan gitu. Nah kalau haram, nggak boleh dia baca keras-keras. Kalau dia halal, silakan. Dan tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram. Itu prinsipnya. Makanya karena ini ketika bicara lagi masalah gimana selesai sholat ada yang salaman. Ya. Alhamdulillah ada tuh. Ya, selesai sholat salam, dia salaman. Pertama gitu maksudnya ketika etika salam, Rasul mengatakan kalau kita berjalan dengan teman, tiba-tiba ada dinding yang menghalangi kita. Maka saat kita ketemu lagi, disunahkan untuk ucapkan salam lagi. Gitu. Karena jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif dari terhalangnya dalam perjalanan kita. Apalagi habis sholat. Beberapa rakaat, beberapa menit dia berdiri, tidak menyapa, selesai salam sholat, dia boleh menyapa lagi, yang jadi masalah. Maka saya katakan, ini semua bentuk ijtihadi. Artinya dari keumuman hadis-hadis Nabi, dihimpun demikian rupa, sehingga memunculkanlah sebuah kaedah itu. Makanya seorang ahli fikih itu, ketika mengusulkan suatu perkara, dia tidak hanya nyaman dengan satu dua hadis. Kalau perlu dia pahami semua hadis Al-Quran, ambil kesimpulannya, baru tidak mentok sana kemari. Nah, ini satu kasus dalam seperti tadi itu. Makanya saya katakan seperti ini, ketika ada masjid dengan imamnya yang memimpin, yang lain ngikuti saja. Ya karena dianggap makmum belum paham zikir apa yang harus dibaca habis sholat. Jadi imam sekaligus sebagai guru, sebagai mu'alim, mereka ikuti. Maka di masjid tradisional seperti ini pasti yang namanya imam pasti kiainya. Beda kalau di tempat-tempat lain, imam yang penting anak muda asal hafiz juga jadi imam. Makanya saya sering sampaikan di beberapa kesempatan, karena sekarang banyak imam anak-anak muda gitu kan. Ini sholatnya krepesan atau krepesan gitu ya, nggak bisa diam. Kan saya bilang imam itu jadi contoh loh bagi makmum. Kalau imam nggak bisa diam, makmum gelisah di belakangnya, itu bisa dosa dia, membuat makmum nggak tenang sholatnya. Makanya imam kenapa dipilih harus yang terbaik? Pertama, baik bacaannya, jangan sampai makmumnya ngoreksi mulu kena salah imamnya. Yang kedua, imam harus lebih bertakwa, terutama pakaiannya lebih rapi, jangan sampai pakaiannya mengundang imam atau makmum jadi curiga. Yang ketiga, imam harus lebih taat, lebih tumakninah sholatnya. Jangan gerak sana, gerak sini, putar sana, putar sini. Itulah kita harus contoh. Makanya ini kita katakan karena di kita lagi tren imam itu yang penting hafiz Quran, suaranya enak. Itu aja. Dia nggak lihat bagaimana perilakunya, bagaimana contoh teladan bagi jamaahnya. Padahal kata Nabi, imam dipilih dengan 4 pilihan. Pertama apa? Itu katakan
Hamalatul Quran, memang mereka menguasai Al-Quran. Ini utama. Yang kedua, awalul hijratan, yang lebih dulu hijrahnya, lebih bertakwa. Yang ketiga, a'lamuhum fikhan atau sunnah, yang lebih tahu fikih dan sunnahnya. Baru yang keempat adalah asyahum umron, yang lebih tua umurnya. Jangan dibalik juga. Ini kadang dibalik, yang penting tua dulu. Pokoknya siapa yang tuaan maju ke depan, udah ngempos, gitu. Repot. Ya. Baca Bismillah gak beres, Fatihah gak beres, kenapa? Udah gak ada lagi. Oh, maaf. Gitu. Jadi gitu Pak Badwar, Baik, artinya baik, silakan ya, saja. baik. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Di raise hand Ya, aja biar saya bisa lihat ya. Tadi ada ada saya nih. Silakan Pak ya, Pak Dewa. Dewa. Ya. Ya, Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu hal saja. Saya kira ini semuanya sudah baik sekali dan memang kita sudah praktikkan. Hanya satu hal di sini bahwa zikir bersama itu kan bagus. Hanya sekarang penempatannya gitu. Yang saya lihat yang masih tanda tanya bagi saya itu. Penempatannya itu ya pada saat kumpul-kumpul jenazah yang meninggal 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Nah, baru dia zikir bersama itu. Mengapa dia tidak berzikir bersama pada saat-saat yang memang kapan saja kan begitu. Nah, itu yang saya tanda tanya dalam hati saya bahwa zikir itu bagus berkelompok, tapi itu waktu-waktunya, timingnya. Itu yang saya kurang, masih perlu tambah ilmunya nih gimana. Baik, baik. Baik Pak Dewa. Pak Dewa Putu, alam, Masya Allah. Betul-betul beliau menguasai alam semua ini. Terima kasih Pak. Jadi gini, inilah kita katakan, makanya kalau kita belajar fikih itu, bicara mengenai fikih, kita tidak boleh mendudukkan masalah itu pada persepsi kita saja gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam ilmu fikih, kenapa ada kaidah mengatakan al-adah muhakkamah? Jadi adat itu bisa menjadi faktor penentu hukum. Bahkan ironisnya lagi dikatakan tarkul adah adawah. Meninggalkan adat permusuhan berarti. Gitu. Habis demikian rupa. Kenapa? Karena kaidah-kaidah yang terjadi dalam hukum Islam itu dikatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum berotasi umat Islam itu sesuai dengan kondisinya. Ada tidaknya tergantung kondisi yang ada. Nah, masalahnya kita tahu di Indonesia ini, pengertian kata-kata 3 hari, 7 hari, 40 hari seterusnya, tidak luput dari juga pembiasaan tradisi zaman-zaman awal. Artinya para Wali Songo ketika mereka datang ke Indonesia itu, mereka membawa tradisi tersebut. Ditambah lagi di kita ini kan yang sebelumnya berkembang itu kebiasaan orang-orang Hindu Buddha. Mereka juga menggunakan pola hitungan hari. Rupanya apa? Kalau kita lihat di dalam karya Imam Ghazali tentang kehidupan ruh itu, bahwasanya ruh itu punya masa-masa meninggalkan jasadnya. Dikatakan ketika 7 hari ruh masih ada sekeliling, dan saat itu masih menghampiri sampai 40 hari demikian rupa. Maka saat itu dikatakan sebagai acuan bagaimana mereka untuk selalu berkomunikasi secara ruhiyah. Nah, tinggal kita katakan apa yang mereka lakukan ini, maka saya katakan jangan dijadikan sebuah kebakuan, itu masalahnya. Bahkan saya di lingkungan saya, kalaupun ada tradisi itu, saya rubah. Nggak harus 7 hari, kadang 8 hari, kadang 10 hari. Gitu. Gitu. Jadi nggak mesti rubah, wah udah lewat 7 hari, nggak boleh lagi. Nggak mesti. Gitu. Kenapa? Karena zikir berjamaah juga bagian dari sunnah Rasul. Bahkan dalam hadis kursi dikatakan, idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi malain, dalam kelompok jamaah zakartuhum fi malain khairin minhum, aku ingat mereka di kelompok para malaikat lebih dari itu. Jadi nggak ada orang membatasi zikir sendirian aja, boleh rombongan, boleh jamaah, termasuk tadi hadisnya ketika Nabi sedang keliling itu di masjid, tiba-tiba ada kelompok sahabat duduk-duduk. Rasul bertanya, ma ajalah saka ya
ashabi. Apa yang kamu duduk di sini? Katakan mereka, adalah sana az-zikrillah, mengingat Allah SWT, ini zikir. Nabi, aku tidak memberikan apa namanya, menuduh sesuatu. Artinya tidak bisa komentar apapun, karena Rasul mendapat ilmunya saat itu. Kecuali Jibril datang mengabarkan padaku bahwasanya Allah bangga dengan perilaku kalian sehingga malaikat mendoakan kalian semua. Sampai kayak gitu. Jadi intinya nggak ada yang disalahkan sebenarnya. Cuman yang masalah itu kadang-kadang orang tadi terlalu saklek memahaminya sehingga ada kata-kata at-tafrid wal ifrad, berlebihan dan sangat menolak hal itu. Jadi sifatnya kita ya coba legowo sedikit melihat situasi itu. Jadi kita lihat kalau emang mereka mau selamatan ini, ya jangan mesti harus 3 hari atau 7 hari atau 10 hari, berapa hari. Terserah kapan sempatnya. Umpama gitu kan. Kadang-kadang ada orang ingin zikir kematian itu keluarganya. Saya mau ngadain malam 7 hari, tapi pas malam 7 hari, pas malam Kemis, orang pada kerja semua. Udahlah saya rubah malam ke-12 hari aja, malam Ahad. Silakan, jadi masalah gitu. Jadi nggak ada sebenarnya ketetapan hari-hari itu. Saya kira itu Pak ya. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, Pak Sanusi nih, Mas. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran itu lebih dari 10 surat itu menyebutkan zikir pagi sore. Apakah zikir pagi sore itu kan di Al-Quran lebih dari 10 surat itu menyampaikan. Kemudian juga disuruh mengikuti Rasulullah dengan zikir sesudah sholat. Bagaimana muatannya itu Pak? Itu ada bisa jadi memilihnya habis subuh dan habis asar dan beda dengan maghrib, zuhur sama isya begitu Pak ya jadinya. Iya. Baik, makasih Pak Sanusi. Inilah kita katakan, maka di awal saya sudah katakan bahwasanya sumber-sumber hadis dan ijma sahabat itu tentang zikir itu sangat-sangat beragam. Termasuk ketika zikir pagi dan petang. Ada kata-kata saidul istighfar, itu juga zikir. Bahkan nanti kelompok-kelompok orang membuat namanya haikal-haikal, apa itu rangkuman-rangkuman zikir. Ada zikir petang, zikir masa, zikir sobah, zikir malam. Ada juga tergantung pengalaman rohani masing-masing gitu. Contoh gini, ini saya berikan ibarat saja gambarannya. Seandainya nih saya lagi nyari-nyari bentuk zikir nih, umpama gitu. Tiba-tiba apa? Oh, saya dapatkan, saya baca ini kok hati saya tenang gitu. Kemudian pikiran saya jadi cerdas pokoknya. Saya syariatkan, ayo Bapak Ibu sekalian, ini saya punya andalan nih zikir, silakan ikuti. Nah, silakan bagi mau gitu ya. Makanya sifatnya ini supaya ijtihad para ulama. Makanya dulu para ulama itu salafus saleh mereka punya amalia unggulan, zikir-zikir unggulan. Nah, adapun kata zikir sobah pagi dan petang, memang itu menggambarkan bahwasanya ketika kita berzikir, jangan lupa ada momentum waktu yang kita perlu zikir dalamnya, yaitu waktu menjelang malam, waktu menjelang siang. Maka dikatakan ada zikir pagi, ada zikir petang. Adapun tengah hari gimana? Silakan. Kan tadi dikatakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini enggak melihat waktu tertentu, tapi kondisi kita. Kalau kita merasa rileks di siang hari, silakan berzikir. Kenapa tidak? Apalagi kalau bulan Ramadan, kan kita punya sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Itu paling baik zikir itu. Nah, makanya kenapa kita baca Quran di siang hari bulan Ramadan doang gitu? Karena kalau kita bukan bulan Ramadan, waktu kelamaan untuk lobby, untuk makan siang. Itu masalahnya. Kalau Ramadan nggak ada lobby makan siang, udah baca Quran habis sholat zuhur itu. Jadi intinya sangat fleksibel dalam hal ini. Silakan Bapak mau ambil cara yang mana, yang penting kita sadar hidup kita harus selalu terkoneksi dengan Allah, termasuk di luar sholat. Karena ayatnya jelas tadi. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyi wala zikrullahi akbar.
Coba tafsirkan kata Taunul Akbar, mengingat Allah di luar sholat perihal yang besar. Maksudnya apa? Tidak semua orang bisa mengerjakannya dengan sebaik-baik. Ya, begitulah seterusnya. Silakan saja Bapak pilih mau habis asar, mau habis maghrib, mau habis isya, silakan kapan sempatnya. Karena kesibukan orang beda-beda. Gitu. Saya kira itu. Ya silakan ada Pak Kemas itu ya. Oh, Pak Taufik, silakan Pak Kemas, silakan Pak Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Ada 6 atau 7 momentum agar kita didoakan malaikat. Betul. Salah satunya tentu kita ingin didoakan malaikat itu adalah berzikir sesudah kita sholat. Di samping kita kalau mau tidur harus berwudu dan sholat sunnah, kemudian selalu menjaga wudu dan seterusnya. Nah, seringkali kita ingin berzikir, tapi ada masjid tertentu itu ada 1-2 orang yang udah terbiasa ditugaskan membacakan hadis, salawat. Ya, hadis atau salawat sehingga naik ke atas mimbar. Mohon maaf, apa itu fadilahnya itu sementara kita sedang ingin berzikir. Jemaah sedang ingin berzikir, tiba-tiba dia sekedar untuk membacakan hadis. Hadis nomor sekian ribu, sekian, isinya begini. Dia sendiri juga sebetulnya mungkin belum memahami. Nah, itu bagaimana kita menyikapi? Atau kadang-kadang saya menghindar untuk mendengarkan itu karena lagi khusyuk berzikir. Bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat aja Pak. Tadi kaidahnya Bapak kalau pegang hadis Nabi riwayat Muslim mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim tergantung prasyarat yang mereka sepakati. Nah, mungkin di takmir dan DKM di situ sepakat harus ada yang menyampaikan hal itu. Berarti kita sebagai jamaahnya yang menghargai karya mereka, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai DKM-nya kita tentukan yang lain lagi, maka orang lain juga harus menghargai keputusan mereka. Makanya hidup itu jangan mencari keridhaan manusia, enggak tuntas. Cari keridhaan Allah SWT, tuntas semuanya. Jadi intinya selama itu sifatnya tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, maka pada prinsipnya boleh-boleh saja. Sehingga dalam konteks muamalat dasarnya cuma 2. Pertama, tidak boleh syirik. Kedua, tidak boleh zolim. Oleh karena kalau kita sebagai tamu, ya kita hargai. Ya udahlah, karena emang dia punya tugas itu, kita dengarkan sejenak. Kita zikir lagi tambah, silakan. Atau saya menghindar, mundur, ya silakan, hak kita. Bukan berarti kita nyalahkan dia. Nah, ini kan kadang-kadang kita pengennya benar terus. Nah gitu. Jadi intinya jangan dipermasalahkan hal-hal yang sifatnya mengandung khilafiyah seperti itu. Nah, tinggal kita bisikin ke pengurus masjidnya kalau kita kenal. Kenapa enggak di akhir aja nanti orang udah zikir kita 5-10 menit baru menyampaikan itu. Nah, itu usulan namanya. Ini namanya usul itu dikatakan man usul fahuwa mas'ul. Siapa yang usul dia tanggung jawab untuk mengadakan hal itu. Jadi gitu cara kira. Artinya jangan dipermasalahkan berlebihan. Ya boleh kita diskusi, boleh kita ngobrol, silakan, boleh kita berpendapat, silakan. Kan tadi prinsipnya al muslimun ala syurutim. Orang muslim prasyarat yang mereka sepakati. Baik. Kayak itu ya. Ya, jazakallah. Ya, ada Bu Rita yang silakan. Terima kasih Ustadz. Ya, Pak Zen dari tadi nih. Silakan Pak Zen, Bu Rita. Ya, ini Pak Zen yang menanya. Monggo silakan. Silakan Pak Zen. Masalah sehat Pak Zen. Alhamdulillah recovery Pak pelan-pelan. Alhamdulillah 90 tahun insyaallah. Sebetulnya ini agak sulit Ustaz untuk Ustadz ya. Istri saya Bu Rita itu kan nyatet. Tapi speednya kan 100 km per jam terus gitu ya. Maaf, bisa dikurangi dikit ya 80 lah gitu ya. Maaf. Ada rekamannya juga nanti Pak Zen. Ya karena kebiasaan ya. Pertanyaan saya ini kebetulan ada 2 Ustaz. Satu tentang zikir tadi ya, yang pas itu seperti apa sih? Seperti kalau di masjid kita itu ada orang yang
ganggu gitulah. La illallah. Itu kan beda dengan yang saya lakukan tuh. Ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Gitu kan beda. Terpaksa saya pindah tempat gitu kan. Ngingetinnya gimana gitu. Baik. Saya PDKM itu kok nggak tega gitu. Iya. Pertanyaan yang kedua Ustadz, karena kebetulan namanya Saiful aja nih, saya ketemu Saiful. Oh, gitu. Apa itu yang tentang ayat ini bahwa nafasahu fi min ruhihi. Dia yang mengartikan min ruhihi itu adalah rohnya Allah, bukan roh ciptaanku atau roh bagianku. Jadi kayaknya dia arahnya itu ke Siti Jenar. Widatul wujud. Sebenarnya min ruhihi itu apa sih arti yang pas gitu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang penciptaan Adam ya. Baik ini Pak. Yang pertama berkaitan dengan bentuk-bentuk zikir, bentuk-bentuk tahlil dan macam-macam. Lagi-lagi ini semuanya tergantung kepada dari mana sumbernya dia ngambil. Saya kemarin Pak pulang dari Kediri itu mampir di beberapa masjid tradisional, di antara masjid tua seperti Sultan Kudus, Menara Kudus, Menara Demak, sebagainya. Nah, kita perhatikan termasuk masalah zikir-zikir habis sholat Jumat seterusnya. Ya tadi itu. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dari bawaan mereka awal begitu pendidikannya. Karena dikatakan di sana secara ruhiyah ketika dia gerakkan tubuhnya itu menyertakan rasa yang dia rasakan. Ya. Nah, beda kita semuanya yang nggak biasa begitu, merasa terganggu. Makanya lagi-lagi kaidahnya al muslimun la syurutihim. Ya gitu. Jadi tergantung perasaan yang mereka sepakati. Makanya dalam hal ini kebijakan itu tergantung orang-orang yang bijak, gitu ya. Kebijakan dengan orang yang bijak. Kalau dia bijaksana, dia pasti akan menghargai pendapat orang lain, sebagaimana dia pun akan menyampaikan pendapatnya pada orang lain. Ya. Nah itu, makanya bagi umat Islam ini, jangan sampai perbedaan itu justru menjadi dilema yang berat untuk bersatu. Boleh kita berbeda masalah-masalah furu'iyah, tapi jangan berbeda masalah-masalah usuliyah. Insyaallah. Gitu. Itu kalau kita sebagai orang yang bijaksana. Makanya saya kadang-kadang benar orang macam-macam. Saya sholat di masjid ini ada zikir bersama. Sholat masjid ini nggak ada zikir bersama masing-masing. Di sholat ini ada yang pakai kunut, kita pakai kunut. Kita pakai kunut. Jadi masalah, karena kita paham itu semuanya masalah khilafiyah saja. Nah, jadi itu yang pertama. Artinya ya tergantung sebagai ketua DKM-nya memutuskan. Makanya musyawarah dengan anggota DKM yang lain. Gitu ya, contoh-contoh kasus. Termasuk kemarin saya kan ada beberapa masjid Pak di lingkungan Jakarta Timur ini, itu imamnya kalau baca Fatihah pelan biasa, standar. Tapi kalau baca ayat berikutnya itu cepat. Berikutnya. Nah, mungkin kalau Bapak sholat di masjid di sini di Jakarta Timur ada di komplek Cipinang Indah di SUM ya maksudnya itu. Di SKUM. Itu masuk Baitul Hakim. Itu seorang imamnya begitu bacanya. Maka saya bilang, oh ternyata saya temukan sumbernya dari Menara Kudus, Pak. Artinya apa? Itu kan perjuangan para wali dulu sana, dikembangkan demikian rupa. Jadi mereka punya tradisi. Makanya Quran ciptakan Menara Kudus itu polanya seperti itu mereka cara menghafalnya. Dia menghafal dengan cepat terus gitu, bukan dengan ukuran pojok kayak standar Madinah. Makanya mereka nyambung ayat itu harus nyambung dengan cepat. Kalau mereka pelan aja lupa udah gitu. Nah, itu contoh-contoh permasalahan. Jadi jangan kita risaukan masalah ini. Karena lagi-lagi khilafiyah itu keniscayaan hidup sebagai seorang muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah wanafahtahu fi min ruhi. Gitu. Jadi kata-kata wanafahtu fihi min ruhi. Memang kita kata dari ruh Allah. Kenapa? Karena kita ini setiap manusia diciptakan sudah ruhnya masing-masing dari Allah. Contoh, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kata Allah apa? Falamma sawaituhu. Ingat ketika Adam sudah aku bentuk jasadnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan sebagian ruhku. Kenapa? Bagi ruh Allah SWT. Karena sumber kehidupan ruh.
Ruh apa? Min rauhillah. Maka ditanya, wayas aluna ka'anir ruh, ketika sahabat bertanya tentang ruh, nggak ada yang bisa menjawab. Kata Allah SWT, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberikan ilmu dengan dikit sekali, nggak ada yang bisa memastikan. Oleh karenanya kehidupan ruh itu bukan tanggung jawab kita. Ya, kehidupan ruh bukan tanggung jawab kita. Ruh target dan hakikat ketetapan Allah SWT. Kita menerima hal itu. Maka ketika manusia meninggal, yang dicabut apanya? Ruhnya saja. Jiwanya ada, hatinya ada, nafsunya ada, akan ada di situ semua. Ruh yang dicabut. Makanya ruh itu, kalau Ibnu Taimiyah, kalau itu yang melekat di jasad yang baik, ruh akan kembali pada iliyin, tempat penyimpanan yang baik. Tapi kalau mereka melekat pada tubuh yang buruk, perilaku yang buruk, dia akan masuk pada lingkungan sijin, tempat penjaranya ruh itu. Makanya ketika orang diazab di kubur, ruh yang baik mengatakan, ya Allah, hai malaikat, tolong angkat azab itu. Kenapa? Aku beri syafaat pada dia, gara dia aku berada pada kondisi yang baik. Tapi sebaliknya, kalau itu adalah jasad yang buruk dan mereka hidup dengan keburukan, ruh nyumpain, sikat terus sikat, tambahin gitu ya. Itu makanya itulah kita katakan kita bukan hak kita untuk memvonis sesuatu karena sudah kaitan masalah kehidupan alam ruh itu. Kalau mau tahu dengan persis mati dulu, nanti ketahuan. Informasi pada kita semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih. Baik, berikutnya ada yang resen juga, Bu Elvia, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ditekankan kita untuk berzikir di waktu malam dengan menyebut waktu seperti dalam surat Ali Imran ayat 17 wal mustaghfirina bil ashar. Berarti ada waktu-waktu itu, waktu yang sebelum fajar itu kita disarankan untuk berzikir. Apakah ada zikir-zikir tertentu yang boleh kita maksudnya yang harus kita perhatikan secara khusus gitu? Apakah hanya sekedar istighfirina itu atau ada yang lain-lainnya gitu. Baik. Ingat Terus kalian bahwasanya yang namanya zikrullah itu cakupan dan ragamnya sangat banyak sekali. Sampai kira Allah aja zikrullah. Nyebut Asmaul Husna zikrullah. Istighfar zikrullah juga. Tahlil zikrullah, tasbih zikrullah, semuanya zikrullah karena ingat Allah semua. Nah, tinggal kita nyamannya yang mana, silakan. Udah bosan zikrullah dengan kalimat macam-macam, ada lagi nih Sayyidul Istighfar. Itu juga zikrullah juga. Yang jelas kita posisikan diri kita ketika sepertiga malam untuk khusyuk ingat Allah, itu yang paling penting. Makanya ya, termasuk kita katakan ketika kita untuk berzikir kepada Allah, maka perbanyaklah saat kita sujud. Karena kata Nabi apa? Inna aqrabal abdi ila rabbihi inda sujudihi. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya di saat dia sujud. Maka perbanyak doa, perbanyak zikir saat itu. Kecuali apa? Membaca ayat Al-Quran. Itu yang tidak diperkenankan. Kenapa? Dalam kondisi sujud, dalam kondisi kita menundukkan seluruh tubuh kita itu. Nah, kemudian ketika apa zikir yang paling baik? Pasti adalah zikrullah itu yang paling baik ayat-ayat Allah. Makanya kita boleh baca Al-Quran. Inna nasyiatal lail hiya asyadu wat'an wa aqwamu qila. Karena sepertiga malam akhir itu menghadirkan ketenangan yang begitu rupa dalam hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ngapalin Quran, coba sering-sering di sepertiga malam. Insya Allah gampang ngapalnya. Ya. Nanti habis sarapan lupa lagi. Jadi intinya beragam, Bu, silakan saja mau cari yang mana. Yang penting kita boleh ajarkan kepada anak kita. Tadi saya katakan para ulama dulu pun begitu, salafus saleh. Mereka umumnya punya bacaan nih, punya zikir begini, kok merasa nyaman gitu ya. Oh, disyariatkan pada saudara atau pada murid-muridnya. Makanya kita lihat dalam kitab-kitab haikal itu, haikal zikir, wirid-wirid, dan apalagi hizib-hizib, itu kan zikir semua bentuknya. Nah, nanti mereka, inilah zikirku, silakan kamu sampaikan, kita kerjakan. Kenapa? Karena kau akan dapat begini-begini. Itu silakan. Jadi nggak ada larangan hal itu. Selama kaidahnya tidak menghalalkan yang haram
tidak mengharamkan yang halal, tidak mengembangkan kemusyrikan, tidak menyebar juga kemungkaran. Insya Allah enak hidup itu. Walaupun kaya, kalau berkah enak, apalagi udah tua, gitu ya. Masya Allah. Gitu ya, baik. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada? Kayaknya Pak Datuk Kuning nih mau tanya nih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Masya Allah, silakan Pak Datuk. Pertama, menurut Ustadz, mana yang lebih afdal? Berzikir itu dengan beramai-ramai atau perorangan sendiri-sendiri? Karena di Bukit Tinggi itu masjidnya mesti ada pasar atas, masjid raya itu sendiri-sendiri. Atau masjid yang di bawah itu rame-rame. Mana yang menurut Ustadz sendiri, mana yang lebih afdal? Kalau uraian tadi kan udah Ustadz uraikan, sampaikan. Yang kedua, ada pemahaman ada pemahaman juga bahwa dalam 12 bulan itu 1 bulan itu khusus zikir aja. Jadi bulan puasa itu nggak ada kegiatan lain karena udah 11 bulan. Nah, ini pendapat ini bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi lagi-lagi tidak luput dari bagaimana cara kita memahami keuniversalan syarat agama Islam. Makanya hidup itu lihat situasi dan kondisinya masing-masing. Contoh gini, ini saya analogikan dulu. Apakah kita kalau makan, ini makanan Pak, ini nggak puasa, ini makan gitu. Makan. Apakah kalau kita makan sop setiap saat enak? Kan belum tentu. Tergantung situasinya. Begitu pula makan asinan setiap saat enak, belum tentu. Tergantung situasinya. Nggak mungkin bangun makan asinan, kan gitu. Tapi siang hari, walau lagi pas panas, baru enak. Maka sama dengan tadi. Jadi zikir itu memang ada 2 macam ini. Dua-duanya sifatnya mutawatir. Sebenarnya sifatnya maurus dari Rasulullah SAW. Dengan hadis dan juga ayat Al-Quran. Intinya tergantung kita mengkondisikan. Kalau orang udah terbiasa dan bersama-sama, justru kalau sendirian nggak konsentrasi dia. Contoh Pak, sebaik-baik zikir, kata Amr bin As, itu sampai kita meneteskan air mata. Ini sebagai zikir. Apa kata beliau dalam ungkapannya itu? Umar bin Abdul Aziz nih, kata beliau ini. La ahluwanna fi tilawatil Quran hatta adma'a khairun li min an unfiqo bi alfi dinar. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya menyendiri berzikir kepada Allah dengan baca Al-Quran sampai menangis, kata beliau. Bagi saya lebih baik daripada saya bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar loh, bukan 1000 rupiah, bukan 1000 dolar gitu ya. 1000 dinar. Itu bagi beliau kenapa? Karena beliau sudah merasa enjoy sendirian. Gitu ya. Nah sementara ada sebagian kita, itu kalau kita zikir sendirian, boro-boro nangis. Bingung mau baca apa kan. Nah orang seperti ini makanya boleh bersama-sama. Makanya dulu ada kebiasaan almarhum Ustadz Taufik Ilham, misalnya Taufik Ilham ya. Taufik ya. Nah, coba beliau itu awalnya orang ketika berzikir nggak ada yang nangis, ketika bareng-bareng pada nangis semua. Betul. Banyak masuk Islam lagi, banyak yang taat. Jadi jangan kita salahkan 1-2 hal, semuanya pada kondisi masing-masing. Kalau pertanyaan tentang diri saya, sikap saya gimana? Saya nyaman dua-duanya sebenarnya. Kenapa? Karena saya latar belakang kadang zikir bareng-bareng, mimpin tahlilan, mimpin selawatan, dan juga saya juga kadang bangun sendirian, zikir sendirian, masa nyaman sendiri. Jadi sifatnya kita kondisikan diri kita. Nah itu saya kira. Jadi nanti kita nggak memutus sesuatu, hanya mohon maaf egosentris kita saja. Nah, hargai, maka bahasa gini, kalau kita ingin dihargai orang, maka hargailah orang lain. Insya Allah akan memberikan harga pada kita yang cukup lumayan. Itu yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan apa tadi Pak? Saya lupa. Lupa juga saya. Mikrofonnya belum. Udah Datuk kok lupa juga saya. Jadi ada di Sumatera juga lah, di Padang juga. Ada orang yang
zikirnya 1 bulan penuh, bulan puasa. Oh iya. Nggak ada kegiatan lain. Baik, makasih. 11 bulan dia. Ya, jadi gini Pak, kalaupun dikhususkan dari Ramadan sebagai bulan zikir, kan Ramadan justru banyak peperangan terjadi. Jadi nggak ada penghususan itu. Makanya kita katakan Nabi Daud saja ditegur oleh Allah SWT gara-gara membagi waktu hidup pada 3 bagian. 2 hari pertama untuk ngurus negara, 2 hari kedua ngurus rumah tangga, 2 hari ketiga untuk bertahanus atau itikaf. Allah tegur dengan apa? Dengan Al-Quran mengatakan waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Jadi hidup dibagi 2 aja. Siang hari kita berbisnis, malam hari beribadah, berzikir. Malam hari piket, siang hari zikir gitu. Jadi aturan sedemikian rupa. Maksudnya apa? Harus 50-50. Makanya kalau bahasa Gontor, dalam pesantren Gontor itu, ketika Soeharto waktu datang ke sana, Presiden Soeharto, bertanya pada kiainya, terus sistem Gontor gimana pendidikannya? Kata Kiai Gontor, 100% agama, 100% umum. Bingung kan? Kenapa? Dipadu dua-duanya. Jadi jangan ada yang diabaikan. Nah gitu prinsipnya. Jadi silakan mau kita itu 1 tahun penuh berzikir, jangan lupa kita juga punya jatah di dunia untuk hidup. Jadi nggak ada khusus. Pokoknya 1 bulan untuk zikir aja. Kecuali ada malam-malam tertentu. Kalau bulan Ramadan ada namanya Asrul Awakhir min Ramadan. Nah itu baru khusus Pak. 10 hari Ramadan, kenapa? Beriktikaf, nggak usah mikirin dunia. Nah itu baru bagus. Kenapa? Nabi contohkan, para sahabat mengerjakan, dan kita berupaya untuk memberikan kebiasaan itu pada diri kita sendiri. Makanya saya sebagai tahadus bin nikmah, kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, itu saya ngerangkeng diri di Masjid Al-Iman sama Pak Mazwar. Nah, alhamdulillah dari tahun 98 Pak sampai sekarang alhamdulillah, kecuali 2001 kemarin 2021 gara-gara masjid ditutup semua gara-gara Covid. Saya kira itu Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Kelihatannya sudah cukup Ustaz. Ya, Bapak juga baik. Alhamdulillah luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Silakan Ustaz, kita tutup dengan berdoa bersama, mudah-mudahan diberkahi Allah. Baik, alhamdulillah. Mungkin yang belum sempat untuk bertanya ya nanti silakan bisa lewat WA ataupun lewat sinyal-sinyal yang lain karena masih banyak sinyalnya yang beredar insyaallah. Mari kita doa bersama-sama dalam majelis kita ini, Allah berkahi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma ij'al khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma liqa'ika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu pekan depan. Kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Tutup ya Bapak Ibu. Baik, amin.